Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita akan menikmati kebenaran firman-Nya. Mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini sudah sampai dalam kitab Lukas pasal yang ke-14 dan kita akan membaca Lukas 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi Lukas 14 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Hormati Tuhan Yesus. Kita akan kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan tentunya dengan menggunakan O, I, dan A. Mari kita terima pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Yang pertama kita akan mengobservasi terlebih dahulu kisah yang terdapat di dalam perikop ini. Siapa saja tokoh yang terlibat dalam peristiwa di kisah ini? Di sini kita bisa menemukan ada Tuhan Yesus, kemudian ada salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi yang rumahnya digunakan untuk makan bersama. Kemudian ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, juga ada seorang yang sakit busung air yang mendatangi Tuhan Yesus. Nah, apa peristiwa yang terjadi di dalam kisah ini? Di sini kita menemukan Tuhan Yesus datang ke rumah seorang pemimpin orang Farisi untuk makan bersama. Kemudian selanjutnya ada peristiwa di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit busung air di hari Sabat di rumah pemimpin orang Farisi itu. Dan peristiwa lain yang terjadi dalam kisah ini yaitu Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di situ. Namun sebenarnya pertanyaan Tuhan Yesus ini juga merupakan teguran dan nasihat bagi mereka. Dan pada akhirnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini tidak bisa menjawab pertanyaan Tuhan Yesus tersebut. Kemudian observasi yang ketiga yaitu mengapa peristiwa ini terjadi, yaitu peristiwa di mana Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga sambil memberikan teguran bagi mereka. Peristiwa ini dapat terjadi karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu semuanya sedang mengamat-amati Tuhan Yesus, seperti ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Ya, seperti sedang menguji Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kemudian tahu akan hal tersebut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka, namun pada akhirnya mereka tidak bisa menjawabnya. Nah, kemudian observasi yang selanjutnya, yang keempat, yaitu di mana peristiwa ini terjadi. Ya, peristiwa ini terjadi di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Nah, kapan peristiwa ini terjadi? Di sini dituliskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabat. Nah, kemudian bagaimana respon dari tokoh-tokoh dalam peristiwa tersebut? Di sini kita melihat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus responnya pada saat itu dalam peristiwa ini, Tuhan Yesus mengerti maksud dan tujuan orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat itu terhadap dirinya, ya, dengan kemudian mereka mengajak Tuhan Yesus makan, kemudian melihat dengan adanya orang yang sakit busung air itu datang, mereka mengamati apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengerti akan semua hal tersebut, dan kemudian respon dari Tuhan Yesus juga Tuhan Yesus menegur dan menasehati orang tersebut, orang-orang Farisi ini dan ahli-ahli Taurat ini, namun tentunya dengan cara yang ramah. Kita bisa melihat sendiri bagaimana pertanyaan Tuhan Yesus adalah pertanyaan-pertanyaan yang kata-katanya pun sopan, dan semuanya pertanyaan-pertanyaan yang isinya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang kemudian tidak juga langsung menyudutkan orang Farisi dan juga ahli Taurat tersebut. Nah, di sini kita melihat juga respon dari orang-orang Farisi serta ahli-ahli Taurat.
Mereka sangat mengamat-amati Tuhan Yesus, sangat mengawasi Tuhan Yesus, dan pada akhirnya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, mereka hanya bisa diam. Mereka tidak dapat membantah saat Tuhan Yesus bertanya dan menegur mereka. Nah, itu adalah observasi yang kita bisa temukan dalam peristiwa ini. Kemudian selanjutnya adalah interpretasi. Apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa dalam perikop ini. Satu hal yang penting harus kita lakukan, harus kita terapkan sesuai dari ayat firman Tuhan ini, yaitu hormati Tuhan Yesus di atas segalanya. Di sini orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat berpegang erat kepada budaya, tradisi, dan aturan adat Yahudi mereka. Bahwa di hari Sabat tidak boleh ada pekerjaan yang dilakukan, termasuk menyembuhkan orang sakit. Karena budaya, tradisi, dan aturan adat Yahudi inilah yang membuat orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat jadi tidak menghormati Tuhan Yesus, juga mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, mengapa demikian? Ya karena menolong atau menyembuhkan seseorang tergolong sebuah pekerjaan dan itu dilarang dilakukan pada hari Sabat. Dan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersebut ingin mencari kesalahan dari Tuhan Yesus melalui pelanggaran adat istiadat Yahudi tersebut. Juga ketika mereka tidak mau menolong orang yang sakit dari Sabat, maka mereka akan membiarkan orang itu terus sakit dan bisa jadi tidak terselamatkan. Nah, oleh sebab itu di sini kita melihat bagaimana sisi buruk dari orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka ingin melihat apa respon Tuhan Yesus ketika ada orang sakit di hari Sabat. Ya, mereka ingin mengetes apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau sampai Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit tersebut, dia melanggar aturan Yahudi, yaitu melakukan pekerjaan di hari Sabat. Nah, kemudian juga kalau misalnya ada orang yang sakit ini ya di hari Sabat, orang Yahudi karena mereka berpegang bahwa pada hari Sabat tidak boleh ada pekerjaan, maka mereka tidak akan menolong orang yang sakit busung lapar tersebut. Dan pada akhirnya bisa jadi orang yang sakit busung lapar tersebut keadaannya akan semakin memburuk dan tidak bisa terselamatkan. Nah, di sini kita melihat bagaimana orang Farisi tidak menghormati Tuhan Yesus dan juga tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan karena aturan adat mereka sendiri. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang sangat tidak berkenan, sangat tidak patut. Tuhan Yesus tidak menjadi yang teratas, tertinggi dari segalanya karena tindakan mereka tersebut. Nah, karena bagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini, aturan istiadat, aturan ajaran tradisi Yahudi mereka lah yang terpenting di atas segalanya. Nah, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita wajib dan harus menghormati Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Walaupun dalam hidup kita ini ada hal-hal yang sangat penting bagi kita, yang sangat berguna bagi kita, yang sangat kita imani, yang sangat kita pegang, yang sangat kita percayai, yang sangat kita andalkan. Ya, tetapi tetap Tuhan Yesuslah yang harus menjadi nomor satu, menjadi prioritas utama di dalam setiap kehidupan kita. Semua hal dalam kehidupan kita harus dilandaskan, harus didasari dengan kebenaran firman Allah dan sesuai dengan kehendak Allah juga. Janganlah kita tunduk kepada apa yang diri kita sendiri dan dunia katakan baik, tetapi tunduk dan taatlah, patuhlah kepada apa yang Tuhan tetapkan harus untuk dilakukan. Itu yang harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Ulangan 5 ayat 32 sampai ayat 33 berkata, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki." Nah, ini pesan firman Tuhan bahwa apa yang diperintahkan oleh Tuhan harus dijalani, harus dilakukan. Jadi kehendak Tuhanlah, Tuhan Yesuslah yang harus menjadi yang terutama di dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah sebuah keharusan dan kewajiban. Dan kemudian apa aplikasinya? Apa yang harus kita lakukan untuk menghormati Tuhan Yesus di atas segalanya? Yaitu yang pertama tentunya lakukan firman Tuhan dengan tekun dan setia. Kemudian menjadikan firman Tuhan itu sebagai patokan dan dasar
terhadap hal apapun juga di dalam setiap kehidupan kita. Dan kemudian tentunya kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, beribadah, kita berdoa, kita pujian, penyembahan kepada Tuhan, puasa, merenungkan kebenaran firman-Nya, melibatkan diri di dalam setiap pelayanan. Itulah yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menghormati Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya kita belajar, mari kita menghormati Tuhan Yesus, jadikan Tuhan Yesus yang nomor satu dalam kehidupan kita, prioritas utama kehidupan kita. Dan kita akan melihat Tuhan pun yang akan menjadikan kehidupan kita juga selalu baik. Ya, karena kita juga memberikan tempat yang baik bagi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian mujizat, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan mengakhiri renungan ini dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menghormati Engkau Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Hanya Engkau yang layak terima pujian tertinggi dari setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk menghormati Engkau selalu Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD SAD Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan Yesus. Keluarga GPD SAD Magelang hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Kami hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Kami hendak hidup dalam ketulusan hati. Terima kasih ya Bapa. Kami aminkan dan terima firman-Mu ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.